Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4340-4345. Kalau begitu kamu bisa meminta bantuan Pangeran Xiao. Agaknya, keluarga Qi tidak bisa lebih kuat dari dinasti Xiao, kan? Dev berkata. Tentu saja tidak, tapi saya tidak ingin McKinney mengetahui identitas saya juga tidak ingin dia berpikir bahwa saya berbohong kepadanya. Tuan Chen, saya harap Anda dapat membantu saya. Selama Anda dapat membuat Harford untuk mundur dari pernikahan dan menyelesaikan krisis di keluarga Zhu, ayah saya tidak akan bertanya lagi kepada saya. Seperti yang dikatakan Valentina, dia berlutut. Setelah Dev melihat ini, dia buru-buru mengulurkan tangannya dan tidak membiarkan Valentina berlutut. Kemudian Dev sedikit mengerutkan kening dan berkata, saya tidak memiliki persahabatan dengan keluarga Qi. Tidak mudah membuat mereka mundur dari pernikahan. Tapi aku bisa membantumu mencoba, tapi aku tidak tahu apa kekuatan Harford itu. Ketahuilah, jika kekuatan Harford terlalu kuat, diperkirakan akan sia-sia jika Dev pergi sendiri. Bagaimanapun, di dunia ini, seseorang dihormati karena kekuatannya. Harford itu di alam kesengsaraan transendensi tingkat kedua, dan ayahnya di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-8. Di wilayah timur kami, kekuatan umumnya tidak terlalu tinggi. Biksu di alam Mahayana sangat langka. Saya hanya mendengar bahwa ada biksu di alam Mahayana di pulau kecil Laut Mati, tetapi daerah itu adalah daerah terlarang di wilayah timur, dan pada dasarnya hanya sedikit orang yang pergi ke sana. Valentina berkata. Ketika Dev mendengar bahwa kekuatan biksu di wilayah timur sangat rendah, bukankah mungkin untuk mendominasi seluruh wilayah timur dengan pergi sendiri? Jika itu masalahnya, maka saya akan menemani Anda dalam perjalanan. Setelah menangani urusan Anda, saya akan mengirim Anda ke dinasti Xiao, yang dapat dianggap sebagai bantuan kepada Kaisar Xiao. Dev berjanji pada Valentina dan memutuskan untuk menemaninya dalam perjalanan. Kaisar Xiao mengirim seseorang untuk membantu merebut kembali kota Kekaisaran Rubah, dan juga menghancurkan keluarga Feng yang merupakan antek aliansi penyegelan iblis, dan mengeluarkan kata-kata untuk menopang dirinya sendiri di belakang punggungnya, jadi dia juga harus melakukan sesuatu untuk membalas kebaikan Kaisar Xiao. Terima kasih banyak, Tuan Chen, terima kasih banyak. Ketika Valentina mendengar ini, dia membungkuk dengan gembira. Ini hanya sedikit usaha. Kembali dan istirahatlah dengan cepat. Jika Anda dilihat oleh seseorang dan datang ke kamar saya di tengah malam, Anda tidak akan bisa menjelaskan kesalahpahaman tersebut. Dev melambaikan tangannya dan meminta Valentina pergi dengan cepat. Keesokan paginya, Dev mengikuti Master Sekte Jiang dan yang lainnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Terutama Yakub, bagaimanapun juga, orang ini telah mengikutinya dengan setia untuk sementara waktu. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Valentina dan Byron semuanya naik ke pesawat. Adapun biksu lainnya, beberapa pergi, sementara yang lain memilih untuk tinggal di Sekte Iblis Jiwa. Pesawat itu menuju ke timur, langsung menuju wilayah timur, melewati Gunung Iblis Surgawi, terbang di atas gunung dengan hutan yang lebat, dan segera laut tak berujung muncul di depanmu. Tidak ada burung di langit di atas laut, dan seluruh permukaan laut bahkan tidak bisa melihat riak. Sungguh keheningan yang mematikan. Tuan Chen, ada laut mati di depan. Laut mati ini merupakan garis persimpangan antara wilayah selatan dan timur, dan garis persimpangan antara wilayah timur dan utara adalah Laut Mati. Jika Anda melangkah lebih jauh, Anda harus mengikuti rutenya, jika tidak, Anda akan menghadapi bahaya. Anda tidak dapat menggunakan kapal roh di Laut Mati, apalagi memasuki laut. Para biksu yang secara tidak sengaja jatuh ke Laut Mati semuanya berubah menjadi tulang belulang. Valentina berkata dengan sedikit bergidik. Rute, apakah masih ada peta? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada petanya. Setelah Byron selesai berbicara, dia mengeluarkan peta dengan seluruh Laut Mati yang dilukis di atasnya, dan ada banyak pulau yang tersebar di Laut Mati. Tuan Chen, pulau yang dihubungkan oleh garis merah ini adalah peta jalannya, dan pesawatnya bisa terbang di sepanjang rute ini. Awalnya, kami juga memiliki pesawat yang beroperasi melalui sekte penusuk awan di wilayah timur, tetapi kemudian kami tidak tahu mengapa sekte itu berakhir. Ketika tidak ada pesawat, kami semua hanya bisa terbang seperti tendangan voli, lalu kami tiba di sebuah pulau dan beristirahat sejenak. Ini adalah pemborosan kekuatan spiritual dan waktu. Kami telah berjalan selama lebih dari sebulan untuk menemukan wanita tertua.
Tentu saja, kamu juga dapat menggunakan formasi teleportasi, tetapi biaya formasi teleportasi sangat tinggi. Ada lusinan dari kami, dan kami sama sekali tidak mampu membayar biaya setinggi itu. Byron menunjuk ke peta, lalu berkata dengan detail. Dave mendengarkan kata-kata Byron, dia terdiam beberapa saat. Sekte penusuk awan itu dihapuskan olehnya. Yulian juga diam-diam tersenyum saat mendengarkan kata-kata Byron. Dave melihat lebih dekat pada peta. Rute di atas berkelok-kelok dan jaraknya jelas jauh lebih jauh. Jika Anda terbang lurus, tidak butuh waktu lama untuk mencapai benua timur. Ini terlalu lama. Kalaupun itu menggunakan pesawat terbang, diperkirakan akan memakan waktu 3 hari. Dave mengerutkan kening dan berkata, "Tidak masalah, pulau-pulau di sepanjang jalan semuanya berpenghuni dan dibangun. Di antara pulau itu, kita bisa memarkir pesawat di sebuah pulau untuk beristirahat." Byron berkata dengan tergesa-gesa. "Tidak, terbang saja lurus, jadi harinya tidak terbuang sia-sia. Terlalu boros waktu untuk berkeliling." Dave langsung melambaikan tangannya. "Tentu saja, jika Anda langsung, saya khawatir ada biksu di alam Mahayana di pulau tertentu, dan biksu alam Mahayana itu akan melakukan sesuatu kepada kita pada saat itu, maka itu akan merepotkan." Melihat Dave ingin terbang lurus, Byron terkejut. Meskipun Dave adalah tingkat ketujuh di alam kesengsaraan transendensi, kekuatannya tidak lemah, tetapi di hadapan biksu alam Mahayana, itu bukan semut. Bagaimanapun, Byron dan Valentina dan yang lainnya belum pernah melihat kekuatan sebenarnya dari Dave. Mereka mengira sekte darah dan tulang telah dihancurkan. Itu semua adalah karya Master Sekte Jiang dan penguasa istana Guanghan. Lagi pula, siapa sangka seorang biksu peringkat ketujuh di alam kesengsaraan transendensi akan mampu membunuh biksu peringkat kedua di alam Mahayana. Jangan khawatir, pesawat kita cepat dan tidak akan mudah ditemukan. Jika Anda tertangkap oleh sekte darah dan tulang dan menunda begitu lama, apakah Anda tidak takut orang-orang di kota Qi akan mulai membuat masalah sejak lama? Dave berkata. Ketika Byron mendengar ini, dia tiba-tiba terdiam. Mereka memang sudah lama ditangkap dan tidak bisa menghubungi keluarganya. Mungkin orang-orang dari keluarga Qi sudah berselisih dengan keluarga Zhu mereka. Setelah beberapa saat merenung, Byron mengangguk dan berkata, "Baiklah, ayo langsung saja, tetapi ketika kita menghadapi bahaya, jangan khawatir tentang apapun, lari saja untuk hidup Anda sesegera mungkin. Saya akan mengulur waktu untuk Anda hanya harus mengirim wanita tertua kembali dengan selamat." Byron. Valentina memandang Byron dengan malu. Dia melarikan diri dengan egois, tetapi dia tidak ingin membahayakan seluruh keluarga Zhu. Dan untuk menemukannya, begitu banyak orang dari keluarga Zhu meninggal, dan sekarang Byron masih membela dirinya seperti ini. Valentina sangat malu di hatinya. "Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja." Dave tersenyum sedikit, lalu membiarkan Yulian mempercepat pesawat dan bergegas langsung ke langit di atas Laut Mati. Pesawat itu melaju dengan cepat, dan Dave memejamkan mata sedikit, memejamkan mata untuk menyegarkan pikirannya, tetapi Byron dan Valentina gugup, menatap bagian luar pesawat. Tanpa disadari, pesawat itu telah terbang selama lebih dari setengah hari, dan semuanya berjalan sangat lancar, dan tidak ada yang terjadi. Dengan cara ini, tidak perlu beberapa jam untuk mencapai wilayah timur. Selama Anda melewati Laut Mati, itu akan jauh lebih aman. Baik Byron dan Valentina menghela nafas lega, dan mereka tidak lagi gugup. Tetapi pada saat ini, pesawat yang terbang mulus itu tiba-tiba bergetar, dan semua orang tiba-tiba membuka matanya. "Tuan Chen, ada apa?" Yulian buru-buru bertanya kepada Dave. Sebelum Dave menjawab, dia menemukan bahwa unicorn api benar-benar keluar dari cincin penyimpanan sendiri. Unicorn api tampak sedikit bersemangat, terus-menerus menggedor pesawat dan ingin keluar. Melihat kemunculan unicorn api yang tiba-tiba, Byron dan Valentina terkejut. "Kamu bocah kecil, apakah kamu gila?" Dave ingin mengembalikan unicorn api ke dalam cincin penyimpanan, tetapi unicorn api kecil itu sangat nakal. "Tuan Chen, binatang kecil ini sepertinya ingin keluar. Apakah dia menemukan sesuatu?" Yulian mengingatkan. Mendengar pengingat Yulian, dia membuka pintu pesawat, dan unicorn api bergegas keluar dari pesawat dan bergegas menuju sebuah pulau kecil di bawahnya. Setelah melihat ini, Dave mengikuti dengan cermat, dan kemudian berkata dengan lantang kepada Yulian, "Kamu pergi dulu, lalu aku akan menemukanmu." Dave membiarkan Yulian dan yang lainnya pergi dulu. Bagaimanapun, Yulian dan lainnya tidak terlalu kuat. Jika mereka pergi dan menghadapi bahaya, mereka bertiga tidak akan bisa menghadapinya sama sekali.
Yulian mengangguk, dan kemudian pesawat itu dengan cepat menuju wilayah timur. Ini mengejutkan Byron dan Valentina, dan buru-buru berkata, cepat dan berhenti, panggil kembali Tuan Chen. Jangan pergi ke pulau itu sangat berbahaya. Jika tidak ada pesawat, bahkan jika Anda tidak dapat bertemu dengan orang jahat, akan sulit untuk mencapai daratan jika Anda ingin terbang sendiri. Keduanya meminta Yulian untuk berhenti, lalu memanggil Dave kembali, tapi Yulian tidak mendengarkan, hanya mengemudikan pesawat dan pergi. Yulian percaya bahwa jika Dave benar-benar menghadapi bahaya, Dave pasti akan mampu menghadapinya. Tapi jika mereka tetap tinggal, mereka tidak hanya tidak dapat membantu, tetapi mereka juga akan menjadi beban. Yulian telah bersama Dave begitu lama, dan pengetahuan diri ini masih ada. Byron dan Valentina tidak mengerti bahwa Yulian jelas bersama Dave, tapi mengapa dia melihat Dave mencari kematian, tapi hanya acuh tak acuh. Pesawat itu berangsur-angsur menghilang, dan Dave mengejar unicorn api mendarat di pulau terpencil. Sebenarnya ada bangunan di pulau terpencil tersebut, namun saat ini bangunan tersebut telah berubah menjadi reruntuhan, membuktikan bahwa ada seseorang yang pernah tinggal di sini. Dan ada lubang yang dalam, besar dan kecil, di pulau itu, yang jelas merupakan jejak pertempuran. Dave tahu bahwa pulau terpencil ini pasti pernah dihuni oleh manusia, dan kemudian terjadi pertempuran. Ini seharusnya menjadi pulau terpencil sekarang. Tapi dia tidak mengerti, mengapa unicorn api tiba-tiba menjadi begitu bersemangat dan langsung datang ke pulau terpencil ini. Dave menyaksikan unicorn api mendarat di pulau terpencil, lalu dengan cepat menggerakkan cakarnya, dan sebuah lubang hitam mengarah langsung ke bawah tanah pulau terpencil itu. Kamu, seekor unicorn, binatang suci, mengapa kamu menggali lubang? Apakah kamu menjadi tikus sekarang? Ketika Dave melihat ini, rasanya sangat aneh. Tapi dia masih mengikuti dengan cermat, mengikuti lubang hitam yang dibuka oleh unicorn api, dan perlahan menuju ke bawah tanah pulau terpencil. Segera, dia menemukan bahwa beberapa warna ungu muncul di sekitar dinding gua. Setelah pengamatan yang cermat, dia menemukan bahwa ini ternyata adalah batu giok ungu. Batu giok ungu ini dapat dianggap sebagai sejenis batu roh, dan kualitasnya tidak rendah. Mungkinkah unicorn api ini tahu bahwa ada batu giok ungu di bawah pulau terpencil, jadi dia sangat bersemangat. Dave mengambil sepotong batu giok ungu dan memegangnya di tangannya, melihat unicorn api dengan bingung. Tapi unicorn api sepertinya tidak tertarik dengan batu giok ungu, dan dengan putus asa menuju ke kedalaman. Jauh di bawah tanah di pulau terpencil, apakah ada batu spiritual yang berkualitas lebih tinggi? Melihat unicorn api yang masih menggali jauh ke dalam tanah, Dave sangat bingung. Namun, dia masih mengikuti, dan pada saat yang sama memadatkan pikirannya dan berbalik, menghasilkan kekuatan isap yang sangat besar, menghirup semua aura dari batu giok ungu di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia menggali dengan unicorn api, Dave hanya merasa udara di sekitarnya semakin panas, dan kemudian ada warna merah menyala di depan saya. Dave pikir unicorn api ini telah menggali ke dalam magma di pusat bumi, tetapi ketika dia melihatnya, dia menemukan bahwa ternyata itu adalah beberapa batu merah menyala, dan sepertinya ada api yang menyembur di permukaan batu. Unicorn api membuka mulutnya lebar-lebar dan terus melahap batu-batu yang menyala di depannya. Seperti dia sedang memakan makanan yang sangat enak, dan dari waktu ke waktu dia memanggil Dave, seolah-olah dia sedang pamer dengan Dave. Ada batu roh seperti itu di bawah pulau terpencil ini, dan ada semua aura api di batu roh ini. Dave sangat terkejut. Batu-batu ini seharusnya telah hangus oleh api di pusat bumi selama bertahun-tahun, hanya untuk melengkapi aura api unicorn api. Unicorn api berbeda dari binatang penelan langit. Itu sangat pilih-pilih tentang makanan, dan tidak memakan semuanya. Diperkirakan merasakan keberadaan batu api semacam ini di bawah pulau terpencil ini, sehingga dia menjadi gelisah. Raja Iblis Awan Merah berkata kepada Dave. Maka sepertinya saya harus mengumpulkan lebih banyak batu api ini, jika tidak, jika unicorn api itu lapar tapi saya belum mempunyai apa-apa untuk dia makan. Setelah berbicara, Dave mulai mengumpulkan batu api itu dengan cepat. Unicorn api juga menggali sambil makan, dan tanpa sadar telah meninggalkan dasar pulau terpencil. Pada saat ini, mereka sudah sampai di dasar laut mati. Dave menemukan bahwa saluran vakum terbentuk di sekitar batu api, dan terjadi gelombang panas, yang membuat air laut tidak mungkin bersentuhan dengan batu api. Tapi saat Dave dan unicorn api mengambil batu api, air laut terus berjatuhan. Namun air lautnya ternyata dalam keadaan mendidih.
Meski permukaan laut mati tenang dan tidak ada ombak, dasar lautnya mendidih. Ini juga alasan mengapa tidak ada makhluk hidup di laut mati. Jika seorang biksu jatuh ke laut mati, saya khawatir akan sulit untuk menahan gelombang panas seperti ini. Lagi pula, tidak semua orang bisa menguasai asal-usul sistem api dan tidak takut dengan api di jantung bumi. Unicorn api makan sepanjang jalan, Dev mengumpulkan batu api sepanjang jalan. Entah berapa lama, batunya sudah penuh, dan Dev sudah mengumpulkan banyak batu api, tapi Dev melihat seluruh dasar laut mati penuh dengan batu api yang berserakan. Jika Dev ingin mengambil semuanya, diperkirakan dia harus tinggal di sini selama 1,5 tahun. Tapi Dev tidak punya waktu untuk tinggal di sini dan tidak pernah keluar, jadi setelah memasukkan unicorn api ke dalam cincin penyimpanan, dia mulai bergegas keluar dari dasar laut. Hanya saja ketika dia naik, dia semua dikelilingi oleh bebatuan dan tanah, dan tidak ada air laut. Sepertinya mereka telah mencapai dasar sebuah pulau kecil lagi. Tidak ada unicorn api yang melubang tanah, Dev hanya bisa mengeluarkan pedang pembunuh naga dan terus menebas di depannya. Pedang pembunuh naga yang tajam itu seperti mata bor, terus-menerus melesat ke atas. Saat ini, di luar sudah gelap, dan tidak ada gerakan atau suara di laut mati yang sunyi. Di pulau besar ini, ada sebuah rumah batu di tengahnya, dan ada cahaya yang menyinari rumah batu tersebut. Jelas bahwa pulau ini berpenghuni. Di rumah batu, seorang wanita berkulit putih dengan rambut panjang dan selendang sedang berendam di genangan mata air. Mata air yang masih mengepul panas, jelas merupakan mata air panas, dan harus bersumber dari api di pusat bumi. Rumah batu membangun mata air panas ini langsung di dalamnya, dan wanita itu tidak memiliki keraguan sedikit pun, dia langsung telanjang. Cahaya bulan menyinari wanita itu, dan kulit putihnya memantulkan cahaya. Namun, ketika wanita itu menoleh sedikit, cahaya bulan menyinari wajah wanita itu, hanya untuk menemukan bahwa separuh wajah wanita itu terbakar parah dan penuh bekas luka. Sosok dan kulit yang begitu anggun dipadukan dengan wajah yang agak menakutkan. Kontras kekerasan ini membuat orang sangat tidak nyaman. Wanita itu memejamkan mata sedikit, merasakan suhu mata air. Hanya ada pulau kecil ini dalam jarak 100 mil satu sama lain, dan hanya ada satu wanita ini, tanpa makhluk hidup sedikit pun. Tempat sepi seperti ini memang bisa membuat orang sangat santai. Bergemuruh. Tiba-tiba, rumah batu itu bergetar hebat. Wanita itu mengerutkan kening dan matanya tiba-tiba terbuka. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, tiba-tiba sebuah kekuatan besar datang dari bawah tanah. Tubuh wanita itu melompat dalam sekejap, dan pada saat yang sama, dia meraih pakaian dan topeng di tangannya. Sebelum wanita itu mengenakan pakaiannya, dia melihat rumah batu di bawah kakinya meledak dalam sekejap, langsung menghancurkannya. Sesosok bergegas keluar dari dalam tanah. Wanita itu buru-buru memakai topengnya dan memegang pedang di tangannya. Tanpa ragu-ragu, dia menikam langsung ke sosok itu. Dan Dev, setelah bergegas keluar dari dalam tanah, dia menghembuskan seteguk udara keruh dan menarik napas dalam-dalam. Tapi sebelum dia bisa melihat lingkungan sekitarnya dengan jelas, dia hanya merasakan cahaya dingin datang ke arahku. Sial, bagaimana situasinya? Dev sedikit bingung, dia baru saja bergegas keluar dari dalam tanah, mengapa seseorang menyerangnya? Dev buru-buru mengelak, aura pedang menempel erat di pipi Dev, membuat dia terasa kesemutan. Tepat ketika dia beruntung bisa lolos dari pedang ini, ada ilmu pedang yang luar biasa segera setelahnya. Aura pedang itu seperti gelombang, terbungkus dalam momentum yang mengejutkan, seolah-olah akan hancur berkeping-keping. Mengapa tidak ada habisnya? Dev mengerutkan kening, pedang pembunuh naga di tangannya diayunkan secara homeopati, dan cahaya keemasan menyembur keluar dari pedang pembunuh naga. Dentang. Dengan pedang ini, ilmu pedang lawan langsung terselesaikan. Baru pada saat inilah Dev dapat dengan jelas melihat bahwa di depan matanya, ada seseorang dengan topeng menyerangnya dengan pedang panjang di tangannya. Pria dan wanita tidak terlihat di balik topeng, tetapi orang ini tidak mengenakan pakaian, yang membuat Dev menemukan bahwa ini adalah seorang wanita. Rekan Taois wanita ini, aku tidak tahu mengapa kamu tiba-tiba menyerangku. Sepertinya aku tidak memprovokasi kamu, kan? Dev membuka mulutnya dan bertanya pada wanita itu. Bagaimana kamu tahu aku seorang wanita? Wanita itu dengan sengaja merendahkan suaranya dan bertanya dengan suara serak. Sebenarnya, aku tidak ingin tahu, tapi sayang sekali sosokmu begitu bagus sehingga kamu bisa melupakan memakai pakaianmu. Dev berkata tanpa daya.
Namun, saat berbicara, mata Dev tidak menganggur, dan dia tidak berinisiatif sendiri. Karena pihak lain tidak suka memakai pakaian, dia tidak ingin kehilangan pemandangan indah ini dengan sia-sia. Ah! Wanita itu baru menyadari saat ini bahwa dia belum mengenakan pakaiannya. Setelah berteriak, dia melompat dan bersembunyi di balik batu besar. Setelah beberapa saat, wanita itu telah berpakaian dan berjalan keluar. Pedang panjang di tangannya menunjuk ke Dev, dan kemarahannya terus meningkat. Kamu anak Ascension yang hilang, kamu menyelinap ke sini untuk mengintip aku harus membunuhmu. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia menyerang dengan pedang lagi. Aura pedang wanita itu menjadi lebih tajam dan lebih kejam, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya sangat banyak, seolah-olah mereka tidak akan pernah berhenti. Dev merasa semua ini sedikit bodoh, dan dia buru-buru menjelaskan, gadis, saya pikir Anda salah paham. Saya di sini bukan untuk mengintip Anda. Kamulah yang tidak mengenakan pakaianmu sendiri dan aku tidak sengaja melihatnya. Anda tidak bisa menyalahkan saya. Dev menjelaskan dengan keras, tetapi wanita itu tidak mendengarkan sama sekali. Dev juga tidak bisa berkata-kata. Di mana dia mengintip, itu hanya kebetulan. Dia tidak menyangka akan ada seorang wanita yang tinggal di sini, dan dia tidak memakai pakaian. Anda tidak bisa menyalahkan dirinya untuk ini. Ini benar-benar ketidakadilan yang besar, bahkan lebih banyak ketidakadilan. Tapi, tidak ada penjelasan. Wanita itu menyerang lebih cepat, dan dia menembak dengan keras, jelas untuk membunuhnya. Terlebih lagi, basis kultivasi wanita ini penuh dengan kualitas alam Mahayana, dan kekuatannya tidak lemah. Dev telah menghindar dan tidak ingin melawan, karena takut menyakiti lawan, yang bahkan lebih tidak bisa dijelaskan. Saya melihatnya secara tidak sengaja. Jika Anda begitu tirani dan tidak masuk akal, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Dev memperingatkan wanita itu. Kamu, seorang biksu kecil tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi, berani mengatakan hal sebesar itu, jangan mengira kamu bisa mengabaikanku dengan menghindari seranganku beberapa kali. Wanita itu mendengus dingin, dan pedang panjang di tangannya langsung melambaikan bunga pedang, setiap bunga pedang bermekaran, lalu menyelimuti Dev. Dev mengerutkan kening, ilmu pedang wanita ini memang bagus, jadi auranya pecah dan berkata, karena kamu telah memaksaku lagi dan lagi, jangan salahkan aku, kamu memaksakan semuanya. Dev menebas dengan pedang pembunuh naga di tangannya, dia melompat, berniat menghindari bunga pedang, lalu menyerang wanita itu. Tapi baru saja melompat, wanita itu berteriak, niat pedang menyertai. Dia melihat bunga pedang tiba-tiba berkumpul, dan kemudian mereka berubah menjadi binatang buas, membuka mulut berdarah mereka, dan menggigit ke arah Dev. Dev terkejut. Dia tidak menyangka bahwa cahaya pedang yang sudah tersebar masih bisa berkumpul dan berubah menjadi binatang buas. Aura pedangmu masih bisa terbentuk sesuka hati. Dev sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa tidak sulit untuk menguapkan bentuknya dengan pedang. Selama Anda mengendalikan pedang panjang di tangan Anda, setelah Anda menggunakan energi pedang, hati Anda akan mengikuti kehendak pedang, dan Anda dapat berubah menjadi apa yang Anda inginkan. Pedang pembunuh naga Dev, menebas bentuk naga dengan satu pedang, juga seperti ini. Tapi aura pedang wanita ini jelas berubah menjadi bunga pedang yang mekar, tapi dia bisa membuat bunga pedang itu berkumpul di tengah jalan, dan kemudian dia berubah menjadi binatang buas. Ini sedikit mengejutkan Dev, lagi pula, setelah energi pedang ditembakkan, mustahil untuk mengendalikannya. Tapi aura pedang wanita ini bisa dikendalikan oleh hatinya seperti aura iblis, dan lain-lain, yang agak luar biasa. Apakah menurutmu kekuatan sekte pemurnian pedang kami adalah nama yang sia-sia? Wanita itu mendengus dingin. Sekte pemurnian pedang. Dev belum pernah mendengar tentang sekte ini, tetapi ketika dia mendengarnya, itu juga merupakan sekte yang berspesialisasi dalam pedang. Meskipun ilmu pedangmu memang bagus, di depan kekuatan mutlak, semua gerakanmu seperti kepalan tangan dan kaki bunga. Dev tersenyum dingin, lalu mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya. Pedang pembunuh naga bersinar, dan niat pedang menyelimuti seluruh tubuh Dev. Biar saya tunjukkan ilmu pedang yang sebenarnya. Ilmu pedang 9 bayangan. Dev menggunakan ilmu pedang 9 bayangan. Dia sudah lama tidak menggunakan ilmu pedang 9 bayangan. Bagaimanapun, Zhongli, roh pedang dari pedang pembunuh naga, terluka. Tidak ada cara untuk keluar dari tubuh pedang, apalagi berkomunikasi dengan pikiran Dev, jadi Dev jarang menggunakan ilmu pedang 9 bayangan. Dengan tampilan ilmu pedang 9 bayangan, sosok Dev muncul satu demi satu, dan setiap sosok memiliki aura Dev.
Sebanyak 6 sosok berdiri rapi di depan wanita itu. Wanita itu dibutakan ketika dia melihat ini, dan bahkan binatang buas yang ditransformasikan oleh aura pedang menghilang langsung pada saat kebingungan wanita itu, dan menjadi tidak terlihat. Kamu, ilmu pedang macam apa ini? Kenapa ada begitu banyak klon? Ilusi, ini pasti ilusi, kan? Setelah wanita itu terkejut, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya tiba-tiba terbuka lebar. Dia tidak menganggap ilmu pedang Dev adalah ilmu pedang apapun. Itu harus ilusi, itu pasti ilusi. Tidak peduli berapa banyak klon yang telah kamu ubah, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Kandang 10.000 pedang. Wanita itu berteriak pelan, lalu melambaikan pedang panjang di tangannya ke arah langit. Di bawah sinar bulan, bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di langit malam yang hitam, diikuti oleh cahaya pedang seperti hujan, datang ke arah 6 Dev di depan mereka. 10.000 cahaya pedang, tidak peduli berapa banyak klon yang ada, mereka tidak dapat menahannya sama sekali. Ada kepercayaan di mata wanita itu, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Ini sangat indah, seperti kembang api yang cemerlang. Tepat ketika wanita itu mengira Dev pasti akan mati, sebuah suara datang dari belakang wanita itu. Wanita itu sangat ketakutan sehingga dia buru-buru melihat ke belakang, hanya untuk menemukan bahwa Dev, tidak tahu kapan, dia muncul di belakangnya. Kenapa kamu di sini? Wajah wanita itu terkejut, dan kemudian dia melihat kembali ke 6 sosok Dev yang dia hadapi. Ternyata tidak satu pun dari 6 sosok ini adalah tubuh asli Dev, dan tubuh asli Dev tidak tahu kapan, dia sudah tiba di belakang wanita itu. Bagaimana mungkin seorang wanita tidak menyangka bahwa apa yang disebut sangkar 10.000 pedangnya sama sekali tidak mengancam atau menyakiti Dev? Apakah ini masih bisa dilakukan oleh seorang biksu dari tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi? Mata wanita itu pada saat ini meragukan wilayah Dev, dan mustahil bagi biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi untuk melakukan ini. Anda harus tahu bahwa dia adalah seorang biksu peringkat pertama di alam Mahayana, dan dia mahir dalam ilmu pedang, tetapi pada saat ini dia sangat dipermalukan oleh Dev, seorang biksu kecil peringkat ke-7 di alam kesengsaraan transendensi, dan lawannya juga menggunakan pedang. Ini agak keterlaluan. Bersambung.